Selamat datang kembali Sobat Pintar di Satu Klik, Aku Pintar Virtual Education Expo 2021. Yeay! Gak bosan-bosannya saya mengingatkan bahwa selain acara talk show ini, juga ada booth dan lounge yang dapat kalian kunjungi, tetapi setelah acara talk show ini selesai. Alright, kenapa? Karena di akhir talk show ini akan ada 3 orang pemenang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan yang akan mendapatkan e-money sebesar Rp50.000. Kemudian yang berbeda dan unik dari Education Expo tahun ini adalah setiap kali Anda mengunjungi booth ataupun lounge, Anda dapat mengunduh brosur dan juga video. Dan setiap kali Anda mengikuti talk show, visit booth, visit lounge, dan download brosur tadi, Anda akan mendapatkan poin. Nah, untuk 10 orang dengan poin tertinggi akan mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Asik nggak? Jadi dapat informasi, dapat ilmu, dapat uang lagi. Tepuk tangan dulu untuk Aku Pintar. Alright. Nah, kali ini di sesi ini sesi yang sangat menarik. Kenapa? Karena di sesi ini kita akan membahas tentang psikologi siswa atau lebih tepatnya psikologi mahasiswa. Mahasiswa mana sih yang tidak punya masalah psikologi, galau, ya, patah hati mungkin, putus cinta, baper, banyak masalah-masalah anak muda ini. Alright, dan di sesi ini semuanya akan kita kupas habis karena kali ini kita sudah kedatangan 2 orang narasumber yang kece-kece habis. Alright, dalam sesi Guru Pintar memahami psikologi siswa, kita sudah kedatangan seorang psikolog anak, remaja, dewasa, dan keluarga yang cantik. Mbak Ajeng Raffiando. Hai, apa kabar semua? Sehat-sehat kita ya? Yes, look so fresh ya. Memang orang yang kalau mentally stable itu fresh kelihatannya. Oke, dan yang kedua tidak kalah hebatnya karena beliau adalah perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. But not random person. Ya, beliau adalah Widya Iswara Pusdiklat Kemendikbud, yaitu Dr. Marjuki Magister Pendidikan. Selamat datang, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Yes, waalaikumsalam. Alright, jadi langsung saja kita mulai talk show ini. Tetapi sebelum itu saya ingin bercerita sedikit. Ya, saya rasa para pengunjung, kemudian teman-teman dan juga orang tua yang mungkin saat ini ada di dalam sesi ini, kita tahu bahwa 10-11 bulan terakhir ya, Indonesia mengalami pandemi corona. Bukan cuma Indonesia, tetapi seluruh dunia. Dan pandemi ini mengubah banyak sekali aspek kehidupan. Ya, mungkin ada yang melihatnya dari segi bisnis, ada yang melihatnya dari segi pendidikan, ya. Tapi tidak dapat dipungkiri, ya, salah satu hal yang sangat terpengaruhi adalah psikologi kita, kesehatan mental kita sebagai seorang manusia. Ya, banyak pembelajaran yang dulunya tatap muka sekarang harus menjadi pembelajaran jarak jauh, online learning. Ya, siap atau enggak kita harus melakukan keamanan cybernya, we have no choice. Alright, we keep on going. Nah, sehingga banyak sekali orang ya ataupun sobat pintar dan juga teman-teman adik-adik didik kita di sana yang tiba-tiba saja sekonyong-konyong diletakkan ke dalam dunia yang baru. Bahkan kalau misalnya kita lihat ya beberapa bulan yang lalu, saking tingginya tekanan psikologis yang dirasakan Bapak Marzuki dan juga Mbak Ajeng, itu ada siswa kelas 7 ya SMP di kawasan Penjaringan Jakarta Utara yang mengakhiri hidupnya karena bahkan ini saat pembelajaran jarak jauh. Can you imagine ketika online learning stres mengakhiri hidup. Kemudian di Sulawesi Selatan juga ada pemberitaan yang sama bahwa ada siswi SMA berusia 16 tahun ya diduga tewas karena banyaknya tugas yang diberikan saat pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi online learning ini banyak yang merasa this is the solution, but at the same time di saat yang bersamaan ini menjadi tekanan yang sangat besar. Ya, dan ketika di rumah bisa jadi orang tua juga mengalami tekanan mungkin dari segi finansial, dari segi pekerjaan. So it's a nation. Nah, mungkin pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan ya kepada Mbak Ajeng adalah
Kalau kita melihat saat ini, selama ini kita mungkin mendengar dari sosial media, dari televisi ataupun radio, tapi sebenarnya what is the biggest problem, Mbak Ajeng, untuk siswa ataupun mahasiswa saat ini? Apa sih sebenarnya masalah psikologis terbesar untuk mereka saat ini? Apakah duduk di depan komputer? Apakah di rumah saja? Apakah jauh dari pacar? What's the problem ini, Mbak? Oke, Stephen, aku coba jawab ya. Silakan. Jadi kita lihat bahwa sebetulnya dari sisi kesehatan mental ada banyak sekali hal-hal yang dialami oleh para siswa. Kita lihat bahwa saat ini mau nggak mau kan harusnya bisa ketemu teman ya. Itu salah satu faktor juga yang cukup berat buat para siswa, yaitu sekarang nggak bisa ketemu teman. Padahal buat anak-anak, terutama juga remaja, ketemu teman itu adalah salah satu yang membuat mereka semangat untuk sekolah. Nah, sekarang nggak bisa ketemu teman langsung, kemudian semuanya dilakukan dari rumah. Jangan lupa bahwa ada hal-hal terkait dengan masalah emosi pada anak-anak ataupun siswa saat mereka melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi biasanya nih ya, ada kasus di mana emosinya itu jadi kesal, cemas, bisa juga jadi marah ataupun khawatir. Ini menyangkut banyak hal. Terkait dengan hal ini, misalnya mengenai apakah mereka sebetulnya paham atau tidak penjelasan dari para guru saat melakukan pembelajaran jarak jauh. Kalau dulu kan tinggal angkat tangan, langsung ngomong gitu ya. Sekarang kayaknya sulit loh untuk bisa mendapatkan pemahaman secara komprehensif dari apa yang diterangkan oleh para guru. Tidak hanya dari masalah pembelajaran jarak jauhnya, tapi apakah memang dari para guru ini sudah siap untuk melakukan kelas online. Banyak yang nggak siap. Kendala teknis juga bisa berpengaruh. Karena kan kadang-kadang suaranya bisa hilang, gangguan kuota internetnya, kemudian kecemasan-kecemasan baru termasuk terkait dengan harus belajar di rumah. Misalnya ya, kalau dulu kan kita ke sekolah itu adalah ruangnya khusus ya untuk belajar. Sekarang kalau misalnya kita tidak punya ruang khusus untuk belajar di rumah, kebayang nggak tuh kayak apa? Ada suara-suara yang masuk, ada yang lewat-lewat. Nanti banyak yang terjadi ya kalau misalnya kita ingat tuh di awal-awal pandemi saat masih sekolah online, banyak juga kasus-kasus di mana banyak orang tidak sadar bahwa dia terekam tuh waktu bicara ataupun misalnya saat lewat-lewat di depan video kamera laptop ya gitu. Jadi ini memang harus kita sikapi dengan bijak dalam artian manajemen emosinya gimana sih? Karena kita ini sekarang ada di rumah saja selama hampir bisa 24 jam gitu ya. Jadi emosi-emosi yang ada di dalam rumah itu juga sangat berpengaruh. Jadi saya sih bilang bukan hanya siswanya, tapi juga orang tua dan guru. Guru itu kan juga orang tua di rumah ya. Itu yang kadang-kadang tentunya harus disikapi juga dengan lebih bijak karena ya kondisi di rumah belum tentu seideal kalau kita belajar dari sekolah. Dan pada akhirnya itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang mengalami dampak psikologis atau enggak. Kalau misalnya di rumah lagi banyak masalah, kebayang ya kayak apa. Kemudian juga misalnya nih teman-teman yang lagi belajar dengan jarak jauh, kemudian misalnya tiba-tiba internetnya ngadet, terus kemudian orang tuanya mungkin kesel karena nggak bisa bekerja dengan mudah saat harus di rumah. Jadi kondisi psikologis siswa dan kondisi psikologis orang tua saat di rumah itu sangat mempengaruhi diri siswa yang sedang melakukan adaptasi di masa pandemi. Karena saya rasa ini bisa berlangsung bisa jadi lebih dari setahun ya kita akan mengalami pembelajaran jarak jauh. Jika orang tua mampu untuk berdamai dengan situasi sulit ini dan juga siswanya, tentunya akan ada cara yang juga positif. Tapi sayangnya kalau tidak mampu berdamai dengan situasi sulit ini akan banyak dampak psikologisnya. Emosi misalnya ya, kalau tadi saya bilang emosi itu biasa terjadi. Tapi emosi yang tidak stabil misalnya nih, jadi kesel, marah-marah, senggol bacok gitu ya. Kalau misalnya kita di rumah kan kayaknya bisa melakukan apapun, tapi ternyata kondisi pembelajaran tadi akan bikin seseorang bisa mengalami tekanan-tekanan ataupun akhirnya kecemasannya bisa mengarah kepada gangguan kecemasan. Kemudian kemampuan juga mengendalikan emosinya ini yang kadangkala sulit untuk disikapi. Kemudian jangan lupa, kalau kondisinya tidak kondusif untuk melakukan pembelajaran di rumah, lambat laun
akan membuat para siswa ini sulit menangkap materi pelajaran yang diberikan oleh guru ataupun misalnya dosen ya. Dan juga akan merasa sangat tertekan saat berada di rumah. Nah, kalau misalnya sekali lihat ya di sosial media kan banyak tuh yang lucu-lucu ya, yang misalnya ngafalin Pancasila, yang pembelajarannya seperti apa, gimana tuh kalau misalnya belajar di rumah. Nah, ini dia nih. Kayaknya kalau kita pas lihat meme-nya lucu, tapi kalau ngalamin sendiri kayaknya berat juga ya harus dialami ini sepanjang waktu. Itu sebabnya saya rasa kita semua, baik dari siswa, orang tua maupun guru, bertanggung jawab untuk bisa melakukan kolaborasi yang positif terhadap pembelajaran jarak jauh. Gitu, Steven. Semoga bisa menjawab. Jadi benar ya, sebenarnya siswa itu mereka punya tekanan psikologis yang tinggi ya. Nah, kalau di sesi sebelumnya, kebetulan salah seorang narasumbernya adalah kepala dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bapak Handoko. Ya, beliau mengatakan banyak orang berpikir bahwa murid itu stres, murid itu berat. Tapi sebenarnya kerja guru itu lebih berat lagi. Karena mereka harus mikirin kontennya dan lain segala macam. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Marjuki nih Pak. Kira-kira antar guru sendiri mereka curhat nggak sih Pak? Stres nggak sih sebenarnya selama pandemi ini? Karena orang biasanya fokusnya ke anak-anaknya kan, ke siswanya. Tapi guru itu gimana Pak? Di dalam dunia perguruan itu sendiri curhatnya apa nih Pak? Baik, Mas Stefan. Jadi antar guru sendiri itu kan beragam juga kompetensinya, Mas Stefan ya. Iya, benar. Ya, beragam pengalamannya. Jadi ketika tiba-tiba harus ada tuntutan ya, harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh, ini ya terus terang teman-teman guru itu merasa sebagian belum siap, ya, pun tidak dikatakan tidak siap gitu ya, belum siap, ya, belum siap. Sebab apa? Guru yang selama ini sudah memiliki perencanaan pembelajaran, sudah melaksanakan pembelajaran, dan sebagaimana biasanya, tiba-tiba ada kebijakan ya dari Kemdikbud ya, Mas Stephen, kita ketahui bahwa Kemdikbud itu telah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 ya, tentang kebijakan pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat COVID-19. Pertimbangan utamanya itu adalah kesehatan lahir dan batin bagi siswa, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah. Nah, di sini di kebijakan ini disebutkan bahwa belajar dari rumah itu mestinya dilakukan ya untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa ya, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Nah, itu Mas Steven. Teman-teman ini kan mengajar sebagian itu masih berbasis buku, Mas. Ya. Jadi konten-konten materi yang ada di buku, nah itulah yang diajarkan kepada siswa mereka. Sehingga mereka kadang belum mengetahui bagaimana sih harus disederhanakan ya, konten-konten materi manakah yang menjadi utama harus disampaikan kepada siswa dan manakah yang bisa direduksi. Nah, ini teman-teman guru tidak disiapkan untuk itu. Dan ketika mereka berbagi dengan sesama guru, mereka juga sebagian kebingungan gitu loh ya. Jadi ya, terus yang kedua, ketika guru itu melaksanakan pembelajaran itu kan sebagian ada yang tidak tatap muka virtual ya Mas Stephen ya. Ada yang hanya tugas-tugas saja gitu. Ya, tugas-tugas saja, sehingga di sini boleh dibilang itu antara satu guru dengan guru yang lain itu berbeda-beda ya, bervariasi, sangat beragam lah boleh dibilang begitu dalam melaksanakan PJJ. Nah, juga berkaitan dengan sarana prasarana atau ketersediaan dari perangkat ya,
yang tersedia bagi murid-muridnya. Apalagi kalau kita melihat dari Sabang sampai Merauke, ya, ini sangat beragam sekali. Jadi intinya Mas Stefan itu teman-teman guru itu memang sebagian yang sudah terbiasa mengajar menggunakan berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan gadget dan sebagainya, itu mungkin tidak terlalu kaget ya Mas Rio. Tapi sebagian besar teman-teman guru kita kan belum begitu familiar Mas Rio. Nah, teman-teman guru yang inilah yang kadang kemudian hanya memberikan tugas via grup WA saja. Jadi otomatis tidak ada interaksi ya komunikasi antara guru dengan siswa, apalagi antara siswa dengan siswa, karena lebih banyak guru hanya memberikan tugas-tugas saja kemudian dikumpulkan. Ya. Demikian Mas Steven. Ya Pak Marzuki. Jadi selama ini saya rasa apalagi sekarang ya sudah Januari, sudah setengah bulan, tapi saya tidak tahu di Jakarta sepertinya juga belum tatap muka ya Pak ya. Karena di Medan ini sepertinya saya bisa merasakan, mencium aroma-aroma bahwa ini akan diperpanjang bisa sampai akhir tahun ini lagi nih. Iya, boleh jadi ya. Nah di otak saya ini adalah ini piye toh Pak ketika ujian, jadi muridnya bisa nyontek toh, karena kan nggak ada yang ngawas di rumah. Oke, Pak Marzuki. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya ya, agak lebih spesifik ini untuk sobat pintar kita yang mungkin kedepannya akan menjadi guru atau ingin menjadi guru, atau bahkan untuk guru yang saat ini sedang menonton sesi talkshow kita ini. Pertanyaannya, mengapa penting bagi guru untuk memahami kondisi psikologis siswanya, Pak? Menurut saya, penting ya bagi guru memahami kondisi psikologis siswanya, ya. Dalam hal ini perbedaan siswa dari sisi kemampuan dalam belajar misalnya, atau kondisi ekonomi orang tua, itu dapat juga mempengaruhi kondisi psikologis siswa. Nah, sebagai contoh misalnya, tidak semua siswa kita itu kan memiliki sarana yang memadai yang diperlukan untuk PJJ, ya. Nah, tidak semua siswa juga memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, bagi siswa yang memiliki sarana yang memadai dan terampil dia menggunakan berbagai gadget ya yang diperlukan dalam rangka untuk melakukan komunikasi virtual dalam PJJ, itu mungkin akan oke-oke aja Mas Stefan ya. Nah, namun bagi siswa yang tidak memiliki sarana yang memadai dan mungkin juga kurang terampil dalam menggunakannya, itu tentu akan mempengaruhi kondisi psikologisnya. Nah, beberapa kasus seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Ajeng di depan ya, seperti ada siswa yang terkendala dalam mengakses bahan ajar, ya, kelelahan karena banyaknya tugas yang diberikan oleh guru, ya, dan juga barangkali keterbatasan kuota kata Mbak Ajeng tadi ya, masalah jaringan, sinyal yang kurang stabil ya, atau hambatan teknis lainnya. Nah, hal ini tentu juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis siswa. Nah, oleh karena itu, Mas Stefan, jadi selama PJJ itu kita harapkan rekan-rekan guru itu penting ya harus memahami kondisi psikologis siswanya. Nah, karena jangan sampai kondisi psikologis itu berdampak atau berakibat pada menurunnya motivasi ya atau semangat siswa dalam belajar. Nah, siswa yang tidak merasa tertekan atau tidak stres ya, itu selama belajar di rumah ya, itu juga harus dipastikan ya bahwa mungkin guru juga harus memastikan bahwa ya kalaupun ada ya 1 atau 2 ya, tapi paling tidak ada siswa yang mengalami kesulitan belajar, ya itu penting. Ya. Nah, jadi pada prinsipnya penting bagi guru untuk memahami psikologis
siswanya agar proses belajar mengajar di rumah itu yang dilakukan melalui PJJ dapat berlangsung dengan baik, kondusif, dan intinya bisa membuat siswa nyaman dan menyenangkan selama belajar di rumah. Begitu Mas Stefan. Saya jadi tertarik untuk ada pertanyaan tambahan ini sebelum nanti kita ke Mbak Ya, Ajeng. boleh, silakan. Ya, kalau misalnya kita tahu bahwa itu penting bahwa siswa tersebut masalahnya itu sebenarnya bukan cuma dirinya, tapi juga mungkin orang tuanya yang terpengaruhi ke dia ya. Nah, kalau katakanlah Pak Marzuki, saya seorang guru ini, saya ingin nih memahami siswa saya, tapi kira-kira tantangan terbesarnya ini apa ya bagi seorang guru untuk memahami siswanya? Ini gurunya, misalnya saya guru, saya udah yakin nih, oke, ini sepertinya murid saya ini ada kondisi psikologis yang sedikit terganggu di rumah. Nah, strategi apa yang bisa saya pakai untuk memahami si murid ini, Pak Marzuki? Nah, barangkali begini ya. Jadi PJJ ini itu kan prakteknya tidak selalu dilaksanakan melalui tatap muka virtual. Prakteknya ya. Nah, dari sini itu kendala tantangan utamanya menurut saya adalah guru itu tidak bisa mengetahui dengan pasti apakah siswanya itu sedang belajar apa tidak. Ya, karena nggak kelihatan, Mas Stefan ya. Apalagi kalau kameranya dimatikan ya, Pak ya. Iya, apalagi dimatikan gitu kan. Ya, apalagi cuma di tugas-tugas. Jadi itu nggak bisa memastikan apakah si A belajar, si B belajar. Jangan-jangan cuman dia seolah-olah mengikuti proses pembelajaran, tapi dia sambil main game. Boleh jadi begitu. Nah, ini yang sulit untuk dideteksi oleh guru. Ya. Sehingga kenapa ya? Selain minimnya aktivitas aktivitas dalam hal ini verbal ya, jadi komunikasi antara guru dengan siswa dengan siswa itu kan minim sekali tuh ya. Kalau kita menggunakan platform misalkan Zoom Meeting, Google Meet ya atau yang lain barangkali kalau kita misalkan membuat aturan harus tampak wajah misalnya. Nah, itu masih mungkin ya itu bisa dideteksi siswa kita ini. Tapi kalau misalkan di layar ini ada 2 layar, muridnya 40, Mas Steven, kan nggak kelihatan semua. Nah, di sini juga menurut saya tantangan terbesar guru adalah kita nggak bisa mendeteksi dengan pasti apakah siswa kita pada saat kita melaksanakan pembelajaran PJJ itu sedang belajar apa tidak atau sedang main-main. Ya, begitu. Itu menjadi hal yang Iya Pak, kalau misalnya saya tidak tahu murid saya belajar atau enggak, apakah oke kalau misalnya kita biarkan saja? Maksudnya mungkin tidak terlalu ngotot lah ya. Oke, Pak, kira-kira. Nah, di sini pentingnya begini, Pak Stefan. Jadi setelah guru melaksanakan pembelajaran jarak jauh itu, penting bagi guru untuk selalu meminta umpan balik ya. Jadi apa yang telah dipelajari oleh siswa ya itu harus guru memastikan bahwa masing-masing siswa itu bisa membuat deskripsi secara singkat barangkali apa yang sudah dipelajari. Nah, kemudian guru itu tentu sebaiknya memberikan umpan balik ya dan penguatan. Kalau bila mana apa yang disampaikan oleh siswanya itu belum mencapai tujuan pembelajaran, nah mungkin guru masih perlu memberikan semacam penguatan atau memberikan tugas-tugas lainnya. Begitu, Mas Stefan. Ya, berarti ya walaupun kita nggak bisa melihat muridnya, tapi sebenarnya kita masih bisa mengontrol ya Pak ya dengan begitu. Balik tadi ya. Oke, baik Pak Marzuki. Pertanyaan saya untuk Mbak Ajeng nih Mbak. Kira-kira kalau misalnya saat ini ada guru yang sedang menonton ya acara ini, dan saya yakin tentu saja berat ya, karena kebetulan saya juga punya teman-teman yang guru juga
yang selain mereka harus adaptif dengan cepat, yang merubah proses belajar yang biasanya tatap muka, tiba-tiba semuanya harus pakai Microsoft Word, pakai PDF, dikirim online, ya, kemudian buat ujian, belum lagi gaji juga dipotong, karena ya, pandemi. Apa yang harus mereka lakukan, Mbak Ajeng, agar tetap sehat mentalnya, bahagia jiwanya gitu loh, Mbak? Apa yang harus guru-guru ini lakukan? Jadi kan kita bicara gimana sih caranya supaya tetap sehat mental buat para guru. Terus terang nih ya, Steven, saya ini sering banget loh ngasih webinar buat para guru. Tergantung nih, misalnya bisa guru-guru di Jakarta Selatan, atau misalnya kebanyakan sih di Jakarta ya gitu. Nah, ini banyak sekali keluhan-keluhan dari para guru terkait dengan mereka sendiri kan sebetulnya harus merubah banyak hal terkait dengan cara kerja, kemudian bagaimana bisa mengasah kompetensi di bidang teknologi, nggak biasa pakai gadget gitu ya, itu kan perubahannya ekstrim. Sehingga ketika perubahan yang ekstrim tadi harus diadaptasi, sebetulnya kan butuh waktu. Sementara nggak bisa nunggu nih gitu ya, semuanya udah nggak bisa nunggu ya, udah harus segera dilakukan pembelajaran jarak jauhnya. Sehingga yang saya tahu dari masukan teman-teman sesama guru itu adalah mereka terus terang mengalami banyak hal terkait dengan dampak psikologisnya. Mereka cemas, misalnya nih lagi ngajar, kemudian keputus, kemudian ada banyak hal juga terkait sama kuota ya. Kemudian situasi di rumah juga belum tentu bisa tertangani dengan baik karena mereka harus melakukan pembelajaran dari rumah. Jangan lupa bahwa sesungguhnya setiap rumah itu kan adalah sekolah bagi anak dan setiap orang tua adalah pendidik, guru pertama bagi anak. Jadi fungsi guru ini tidak hanya masalahnya dia mengajar para siswanya saja, tapi dia kan juga harus jadi guru di rumahnya sendiri. Dia harus jadi orang tua juga. Jadi profesi dan peran di rumah itu harus dijadikan satu ketika guru berada di dalam rumah. Kebayang nggak sih? Gimana tuh coba? Bagaimana beratnya beban para guru saat mereka harus bisa menyikapi kondisinya dan pada akhirnya membuat mereka juga tertekan. Jadi teman-teman harus ini ya, harus punya awareness bahwa yang tertekan itu nggak cuma muridnya, tapi para guru tuh juga tertekan sekali loh dengan beban yang harus mereka tanggung, yang harus mereka pikul nih selama PJJ. Jadi saya rasa supaya hal ini bisa berjalan dengan baik dan ada solusi gitu ya, diharapkan para guru yang juga orang tua tentunya dapat lebih bersabar dan juga saya sih bilangnya gimana caranya supaya ekspektasinya bisa lebih realistis. Kalau dulu kan kita biasanya punya ekspektasi tertentu ya, misalnya mau ngajarin nih murid-muridnya sampai kompetensinya sekian. Saya rasa kadang-kala dengan kondisi PJJ, yang saya tahu ini kan jam belajarnya kan lebih singkat ya, Pak Marjuki, benar ya? Jam belajar lebih singkat, kemudian ada banyak materi yang kayaknya dikebut nih sama para guru gitu ya. Itu saya rasa normal terjadi, tapi yang saya harapkan adalah bagaimana caranya kita menyesuaikan sebagai seorang guru itu menyesuaikan antara ekspektasi dengan yang lebih realistis gitu loh. Karena ya semuanya ini kondisi yang tidak nyaman dan terbatas ya buat hampir semua ini ya kalangan ya saya bilang gitu. Semuanya ada kondisi yang tidak ideal. Kalau tidak ideal berarti harapannya atau ekspektasinya harus juga disesuaikan. Tadi Steven juga sempat menyebut mengenai gimana caranya supaya tidak bisa nyontek. Beberapa sekolah yang saya tahu itu melakukan pengamanan dengan beberapa aplikasi. Jadi mereka bikin tuh aplikasi-aplikasi tertentu ya penggunaannya, terus misalnya minta untuk ada apa sih, kalau saya nggak salah tuh ada kayak kamera di belakang. Jadi kalau mau nyontek nggak bisa. Jadi memberdaya gunakan semua gadget yang dimiliki oleh satu keluarga supaya kalau waktu ujian, waktu anak-anak sedang tes itu tidak terjadi kecurangan, ya. Cuma PR lagi tuh buat para guru, bener nggak Pak Marjuki? Ya? Itu PR banget buat para guru, ya ampun.
saya mikirin masalah siswa saya aja udah pusing, masalah anak saya yang juga siswa di rumah juga pusing gitu ya. Itu yang terjadi oleh sebab itu saya rasa Nah, iya. para guru itu penuh tekanan juga nih di saat sekarang gitu ya. Walaupun rasanya banyak yang bilang misalnya enak kan nggak usah harus pergi ke lokasi mengajar, hanya belajar dari rumah aja kan waktunya di jalan bisa diminimalisir gitu ya dengan waktu untuk bisa mengajar, tapi saya rasa tidak sesederhana itu yang harus dilakukan oleh para guru. Sehingga pemahaman bahwa adaptasi adalah kunci merupakan satu hal yang harus disadari oleh para teman-teman guru dan teman-teman siswa lainnya juga, supaya kita belajar bagaimana menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi dengan bijak dan cerdas. Siap, setuju. Ya, benar. Ya kalau tadi ya Prof. Arif Rahman ya beliau tadi mengatakan bahwa murid itu mungkin boleh komplain ya, boleh statis, tapi yang namanya kita guru itu harus dinamis. Ya, jadi ketika terbentur dengan masalah harus selalu dinamis, nggak boleh statis, harus selalu mencari cara-cara untuk beradaptasi. Nah, tapi yang nonton kita saat ini ya sepertinya kalau misalnya aku datang ke acara virtual expo pintar ini kan kebanyakan adalah murid-murid yang memang mencari jati diri, mencari kedepannya saya berkuliah jurusan apa. Ya, uji minat, bakat, dan Pak Marzuki dan juga Mbak Ajeng, ini aku pintar ini memberikan uji minat dan bakat secara gratis. Jadi murid ataupun mahasiswa Indonesia itu bisa mengikuti uji minat dan bakat ya secara gratis ya, sehingga mereka datang hari ini ya bisa berkonsultasi pula langsung dengan perwakilan universitas. Nah, kalau tadi mereka mendengarkan tentang keluh kesah guru-guru ya, pasti saya yakin ketika dulu saya muda saya akan menjerit, aduh jangan guru-guru terus dong yang pikirin kami juga stres nih. Ya, kami punya jadi beban yang tadinya tidak ada karena mereka ke sekolah, ya sekarang mereka stay di rumah, harus bersih-bersih, harus bantu orang tua, itu beban juga, itu nambah stres. Nah, sekarang pertanyaannya ya mungkin kepada Pak Marzuki, kira-kira ada pesan untuk kami yang masih mahasiswa ya yang harus mau nggak mau belajar online, apa sih yang bisa kami lakukan biar kedepannya ini semuanya tetap efektif? Karena Pak Marzuki saya yakin mewakili perasaan guru-guru yang ada di Indonesia saat ini. Kira-kira apa sih harapannya untuk kami-kami mahasiswa yang saat ini belajar online ini, Pak? Jadi ini ke siapa Mas? Ke adik-adik mahasiswa, calon mahasiswa ya? Ya, ke adik-adik mahasiswa, benar. Ke murid-murid, ke adik-adik mahasiswa. Oke, baik. Jadi karena kondisi seperti ini kan tidak dikendaki ya. Tapi tetap adik-adik itu tetap harus bermimpi ya untuk terus menginginkan cita-citanya. Jadi belajar itu harus bisa merubah mindset juga ya. Jadi bahwa belajar itu sejatinya ruangnya itu tidak terbatas pada kelas-kelas. Ya. Jadi yang dinamakan belajar itu tidak harus kelas-kelas. Nah, zaman teknologi sekarang ini itu memungkinkan sumber-sumber belajar itu tersedia sangat banyak. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menyikapi, harus memilih dan memilah ya. Jadi kita atau adik-adik semua itu harus menjadi orang-orang yang literat. Jadi bahwa belajar itu, menuntut ilmu itu bisa dari sumber mana saja. Memang untuk dari aspek yang sifatnya karakter, ya itu meski harus melibatkan kehadiran sosok yang bisa diteladani. Dalam hal ini adalah guru, ya. Tetapi dalam konteks materi, nah, itu adik-adik bisa saling berbagi, saling belajar antar teman sejawat. Ya, itu bisa sekali.
ya. Kemudian sumber-sumber belajar di dunia maya ini kan sangat melimpah ya. Tinggal kita memilih apa saja yang kita kendaki dan semuanya tersedia. Nah, tinggal sekarang tentu adik-adik harus mengkondisikan dirinya, mempunyai komitmen, ya, istiqomah katakanlah begitu ya. Komitmen istiqomah akan terus belajar, apa membiarkan kondisi ini menjadi tidak mau belajar. Nah, gitu dia masalahnya. Nah, jadi harapan kita semua, harapan orang tua, harapan guru, ya, tentu juga harapan keluarga, adik-adik semua, itu Anda adalah calon generasi penerus bangsa. Tentunya sudilah kiranya adik-adik tetap punya mimpi-mimpi sebagaimana yang ada saat ini, dan itu bisa akan diraih, dicapai jika dibekali dengan pendidikan. Ya, pendidikan dan pembelajarannya itu bisa dilakukan dari sumber belajar mana saja. Mas Stefan. Oke. Yeay. Terima kasih Pak Marzuki. Jadi tetap harus istiqomah ya Pak ya. Jadi kalau kita misalnya memang punya goal, apapun yang terjadi, mau online, mau offline, yang penting tujuan akhirnya itu tetap. Jadi kita punya tujuan akhir yang clear, ya saya rasa mau badai sekalipun akan tetap kita terjang sampai ujung. Iya, tepat sekali. Nah, untuk Mbak Ajeng nih, ya, walaupun tadi titik akhirnya jelas nih, mau badai pun ya saya akan terjang, tapi kan tetap namanya hidup ini kan banyak ya Mbak, kerikil-kerikilnya ya. Mungkin selama 11 bulan terakhir saya udah terbiasa dengan kuliah, ya, bagaimana menghadapi dosen secara virtual, kejar-kejar dosen, kalau dulu secara fisik, sekarang secara virtual. Ya kalau tadi kata pembicara kedua ya, ada Mas Obin, kalau dulu mungkin kita kejarnya face to face, sekarang jadi harus belajar bagaimana menulis surat ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena selama ini kita nggak pernah menulis dengan baik dan benar. Begitu virtual, semuanya harus in order. Nah, di tengah perjalanan kegelutan dan kegalauan yang ada, pasti juga ada masalah seperti dengan ya, broken hearted, ya, diselingkuhin, gagal move on. Ya. What to do sebagai seorang mahasiswa? Apa yang harus saya lakukan ya agar saya itu tetap clear meraih impian saya ke depan. Ya kira-kira dapat ya Mbak Ajeng ya dengan semua kompleksitas masalah keremajaan saat ini. Apa yang bisa saya lakukan? Saya rasa kita tetap harus berpegang pada bahwa yang namanya badai ataupun yang mau kita sebut apapun ini ya gitu ya, maksudnya apa semua yang terjadi selama ini itu bisa nggak kalau kita bikin mindsetnya ini semua adalah tantangan yang harus kita lewati, harus kita lalui sehingga kita juga tetap optimis dan tidak menjadi beban psikologis buat teman-teman mahasiswa. Karena kalau kita melihatnya sebagai kesulitan, jadi kendala, itu mindsetnya tuh jadinya negatif gitu ya. Tapi kalau kita bisa melihat dari mindset yang lebih positif, bahwa ini semua tantangan, dan bagaimana mengubah mindsetnya, bahwa misalnya gini nih, kalau teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman siswa di seluruh Indonesia ini mikirnya bahwa, aduh, ini sekolah atau kampus ditutup, terus kita harus belajar dari rumah. Kalau yang pikirannya fixed mindset, itu akan berpikirnya gini, aduh saya tuh nggak bisa loh kalau belajarnya tuh dari rumah, nggak fokus, nggak bisa konsentrasi, susah kalau misalnya di rumah rame banget, nggak kondusif deh buat belajar. Itu yang dinamakan kalau kita punyanya fixed mindset. Tapi yang dibutuhkan di masa penuh tantangan ini, itu adalah namanya growth mindset. Jadi kita yakin bahwa kita tetap bisa belajar kalau kita mau berusaha keras dan juga tetap termotivasi. Itu yang kalau kita bisa mengubah mindsetnya nih dari yang fixed mindset ke growth mindset. Yang lebih bagus lagi kalau kita punya namanya innovation mindset. Innovation mindset ini saya tahu bahwa kondisinya seperti apa, tapi saya jadi punya kesempatan yang unik untuk belajar
banyak sekali keahlian baru dan juga mencoba sesuatu yang bisa jadi belum pernah saya lakukan sebelumnya. Ini adalah kondisi-kondisi yang tentunya asalkan kita mau memanfaatkan waktu, kita tahu apa yang kita mau, sehingga pada akhirnya passionnya kita juga bisa lebih terekspresikan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa kesempatan itu akan terus ada, peluang di masa krisis itu juga terbuka lebar, asalkan kita mau memanfaatkannya. Jadi saya harap teman-teman mahasiswa dan siswa seluruh Indonesia tentunya perlu untuk mengembangkan yang dinamakan dengan growth mindset dan innovation mindset. Jadi jangan berhenti, jadilah siswa-siswa yang tangguh menghadapi segala tantangan. Oke, thank you Mbak Ajeng jawabannya. Nah, ini saya jadi punya satu pertanyaan tambahan ini ya. Kalau misalnya si anak ini sudah, ini kita ketemunya sedikit telat Mbak Ajeng. Emangnya kita ketemu di bulan-bulan 4 tahun lalu ya. Nah, ya, kalau sekarang anaknya sudah terlanjur depresi nih Mbak. Ya. Apa yang bisa gurunya lakukan atau jadi ini dua pertanyaannya ya. Apa yang bisa gurunya lakukan dan apa yang bisa orang tuanya lakukan? Ya. Dan pertanyaan bonusnya, apa yang bisa anaknya lakukan sendiri? Ini susah karena udah depresi nih. Tapi kan kalau misalnya dia pas nonton ini dia merasa ini saya mulai depresi, apa yang bisa saya sendiri lakukan? Siap, saya coba bantuannya Mbak Ajeng. Oke, jadi kalau kita bicara depresi, itu adalah suatu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan suasana hati yang terus tertekan atau kehilangan minat dalam beraktivitas. Biasanya nih, siswa yang mengalami depresi akan punya penurunan yang signifikan dalam kualitas hidup sehari-hari. Biasanya jadi gampang sedih, kehilangan minat untuk melakukan segala sesuatu ya. Jadi misalnya pola tidurnya jadi berantakan, nggak nafsu makan, tingkat energi, konsentrasinya berkurang. Itu biasanya kita sebagai orang tua maupun guru sebaiknya bisa melakukan analisa. Jadi kunci paling utama itu adalah punya awareness dengan kondisi dari murid-murid. Biasanya sebagai yang menderita, sebagai orang yang sedang mengalami gangguan depresi, penderitanya ini biasanya nggak sadar loh kalau dia sedang depresi. Yang bisa memunculkan kesadaran itu adalah orang-orang yang ada di sekitar dari orang yang sedang mengalami depresi. Itu juga tentunya biasanya kalau orang udah depresi itu kan gampang putus asa ya. Dan saya lihat tendensinya makin besar nih di saat masa pandemi. Ini kalau saya boleh share, klien saya itu meningkat 3 kali lipat selama masa pandemi. Itu sudah bisa mengindikasikan betapa banyaknya orang yang mengalami gangguan kesehatan mental selama masa pandemi. Ada yang gangguan kecemasan, ada yang gangguan mengelola emosi, dan juga banyak yang mengalami stres berat, juga depresi. Nah, itu sebabnya yang biasanya terjadi itu adalah seringkali identifikasinya agak terlambat. Jadi misalnya, kalau kita sudah punya cara untuk bisa melihat sinyal-sinyal ataupun alarm ketika seseorang mengalami depresi, harusnya itu akan membantu kita untuk cepat bisa menangani hal tersebut. Jadi kalau misalnya nih dari para guru, dari para orang tua memahami bahwa wah ini ada kemungkinan anak saya bisa mengalami gangguan kesehatan mental, dan browsing aja deh sedikit gitu ya mengenai ciri-cirinya kayak apa sih. Misalnya nih, kalau saya bilang kalau anaknya udah susah untuk mau diajak makan, tidurnya udah berantakan banget, kemudian dia nggak mau ngobrol sama orang lain, mengurung diri di kamar, itu sebetulnya udah jadi salah satu ciri-ciri dari... Saya potong sebentar Mbak Ajeng ya, karena ini kayaknya penting ya Pak Marjuki ya, biar kita bisa share ke guru-guru yang lain. Ya. Jadi kalau anak kita udah susah diajak ngomong, mengurung diri, ya, susah diajak makan, ya, gangguan tidur, ya, ini tidak saya motivasi untuk melakukan banyak hal. Jadi misalnya diajak mau kegiatan apa di rumah nggak mau gitu ya. Kemudian ya udah dia sedih aja gitu, gampang menangis mungkin ya, atau ya sulit untuk didekati, susah berkonsentrasi, sebetulnya itu sudah menjadi ciri-ciri dari adanya suatu gangguan ataupun gejala dari... Kita sebagai orang tua yang melihat harus bagaimana Mbak Ajeng, atau guru yang melihat murid seperti ini? Dikirim ke Mbak Ajeng langsung atau gimana?
Waduh, nanti tambah banyak nih pasiennya ya. Ya, so, apa yang harus kami lakukan? Jadi kita harus bisa identifikasi dalam artian kita lihat nih, kalau misal cuma sebentar sih sebetulnya nggak apa-apa ya. Wajar dong kalau kita misalnya merasa sedih, merasa kecewa, ataupun tidak termotivasi dalam hidup kita, kita pasti akan mengalami naik turunnya kehidupan ya gitu ya. Tapi kalau itu berlangsung lama, misalnya berminggu-minggu, kemudian pada akhirnya membuat misalnya gini, saya kayaknya udah nggak kepengen sekolah lagi deh. Saya nggak kepengen deh, ini kayaknya tunggu aja deh sampai pandeminya berakhir, baru nanti saya ikutan lagi, atau boleh nggak misalnya cuti kuliah. Itu bisa jadi menjadi salah satu ciri bahwa udah kehilangan motivasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Jadi kalau memang hal tersebut terjadi, tentunya kita perlu melakukan penanganan depresi yang tepat. Nah, ini nggak gampang. Karena kalau tanpa penanganan yang tepat, depresinya cenderung akan menetap dan bahkan bisa bertambah parah. Kemudian berpotensi jadinya makin buruk ya kondisi dari klien. Jadi kalau misalnya memang hal tersebut terjadi, sebaiknya konsultasikan kepada ahlinya, bisa ke psikolog ataupun juga ke psikiater untuk bisa dapat penanganan yang terbaik. Sehingga pada akhirnya kalau memang bisa ditangani dengan segera, biasanya tuh nggak akan jadi makin buruk ya. Kalau misalnya biasanya tuh sayangnya nggak semua orang tua maupun guru punya pemahaman ataupun pengetahuan mengenai kesehatan mental. Sehingga saya rasa perlu sekali untuk saat ini kita mulai diri kita untuk lebih kenal, lebih tahu sebetulnya kesehatan mental itu seperti apa, supaya bisa membantu murid-murid ataupun anak kita sendiri, bahkan juga diri kita sendiri. Semoga menjawab ya, Stephen. Oke. Iya. Berarti tetap yang pertama itu mengidentifikasi ya, begitu kita melihat ada murid kita mungkin ya Pak Marzuki ya, ataupun ada anak kita, atau bahkan sebenarnya Pak Marzuki guru kita ya, mulai menyendiri, ya, gangguan tidur, nggak mau nggak termotivasi melakukan satu hal yang dan lainnya. Ya harus kita minta untuk ke psikiater ataupun psikolog ya sebelum makin dalam ya. Karena saya nggak tahu ya, mungkin boleh dikoreksi Mbak Ajeng, saya pernah membaca kalau misalnya seseorang sudah mulai terganggu ya secara kesehatan mentalnya, dia seperti turun makin lama makin dalam ya. Jadi semakin cepat kita identifikasi semakin baik. Betul. Wah, ini waktu udah tiba-tiba jam 5 aja. Banyak pertanyaan sebenarnya ya yang ingin saya tanyakan, bukan cuma terkait pandemi tapi juga terkait sebenarnya kesehatan mental atau kesehatan jiwa mahasiswa, karena memilih masa depan itu juga sesuatu yang menakutkan ya, bahwa satu pilihan memilih jurusan itu menentukan seumur akan menjadi apa. Kalau salah pilih, takutnya seumur hidup saya akan menjadi seseorang yang bukan saya gitu kan. Nah, mungkin untuk mengakhiri sesi talk show kali ini, saya akan minta ya Mbak Ajeng maupun Pak Marzuki untuk memberikan mungkin satu closing statement, pesan terakhir untuk teman-teman pengunjung, ya apakah itu orang tua yang sekarang sedang menonton ataupun adik-adik yang sedang menonton yang mungkin galau memilih masa depan ini, mau bagaimana masa depan saya. Mungkin satu pesan singkat ya 1-2 menit dari Pak Marzuki mungkin. Silakan Pak Marzuki. Ya, baik, bagi orang tua, berikan kebebasan kepada anak-anak kita untuk memilih ya, memilih jurusan misalnya, atau memilih sesuatu hal yang dia senangi sesuai dengan bakat dan minatnya. Dan orang tua itu sifatnya tuturi, mendorong ya. Jadi saya sendiri merasakan betul ya, anak saya berikan kebebasan untuk memilih dalam hal memilih jurusan, misalkan apakah waktu SMA ini dia pilih IPA atau pilih IPS itu tidak masalah. Toh semuanya itu nanti akan membawa kebaikan untuk dirinya. Jadi yakini bahwa pilihan anak kita itu adalah akan membawa kebaikan untuk dirinya. Kepada adik-adik, jangan berputus asa dengan kondisi keadaan apapun. Ya, jangan berputus asa. Yakinlah bahwa ada hikmah di balik sesuatu yang barangkali menurut
persepsi kita sekarang itu boleh jadi kita bilang tidak enak, tidak membahagiakan. Tetapi di balik itu semua, yakinlah ada hikmah, kebaikan-kebaikan yang justru barangkali menjadi sesuatu yang akan menjadi pemantik atau pemicu keberhasilan adik-adik semua. Demikian Mas Dewan. Oke, terima kasih Pak Marzuki atas pesannya. Sekarang dari Mbak Ajeng, closing statement-nya. Oke, mari kita bangun budaya baru yang menghasilkan kinerja yang lebih positif, produktif, dan juga resilience atau tangguh. Jadilah pribadi yang sadar diri, percaya diri, dan punya kendali diri. Pupuk kebiasaan positif dan mampu menghadapi perubahan karena adaptasi adalah kunci, dan jangan lupa bahagia. Bahagia. Juga adik-adik yang sedang menonton saat ini, jangan cepat-cepat meninggalkan talk show dulu, karena di akhir talk show kita akan ada pertanyaan yang diberikan oleh panitia, dan ingat 3 orang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan e-money sebesar Rp50.000. Oke, nah untuk mungkin saya akan simpulkan sedikit ya dari sesi ini bahwa pandemi ini benar-benar merubah paradigma dan juga merubah kehidupan kita yang biasanya sudah rutin, ya tiba-tiba ini semuanya berubah dari offline menjadi offline dan semua sektor terpengaruhi. Tetapi untuk tetap menjaga agar kita tetap sehat secara psikologis, mentalnya tetap sehat dan tetap bahagia, satu hal mungkin yang saya kutip tadi dari Mbak Ajeng adalah yuk kita harus berpikir realistis. Jadi goal yang mungkin dulu sudah di-set, ya mungkin perlu dipikirkan ulang untuk menjadi goal yang lebih realistis. Ya, kemudian merubah mindset, ya yang tadi mungkin fixed mindset, yaitu diubah jadi growth mindset, ya, bahkan yang lebih baik lagi innovation mindset. Benar ya Mbak Ajeng ya? Benar banget. Ya, jadi yes. Dan Pak Marzuki tadi ya, kita sebagai guru juga sebenarnya problems-nya sendiri. Ya, tapi yang paling penting problems itu bukan sebagai masalah, ya tapi sebagai tantangan mungkin ya Pak Marzuki ya. Karena saya sangat suka seperti tadi kata Pak Marzuki bahwa ada guru yang merasa kesulitan, tapi ternyata dia tidak melihat bahwa masih banyak guru-guru lain di daerah pedalaman yang mungkin handphone saja nggak pernah megang. Terus tiba-tiba sekarang begitu COVID, dia jadi harus mengenal gadget. Padahal sebelumnya megang gadget aja nggak pernah. Jadi, COVID ini mempengaruhi semua orang. Ya, dan saya rasa kita orang Indonesia selalu bisa menemukan berkah di tengah-tengah musibah. Jadi, meskipun berat, kita selalu bisa mencari apa sih yang baik dari semua hal yang berat ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbak Ajeng dan juga Dr. Marzuki yang sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama kita di sini, dan saya yakin sobat-sobat pintar ya yang pada hari ini menonton belajar sangat banyak, dan khusus untuk saya sendiri tahu bagaimana kita harus menjaga kesehatan mental kita sendiri. Masalah akan tetap banyak, tapi semuanya tergantung dari kita sendiri. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akan kembalikan sesi ini kepada panitia. Salam Aku Pintar. Jawab dan ikuti instruksi dari pertanyaan ini. Sebutkan media partner event 1 Klik Aku Pintar Virtual Edu Expo. Post jawabannya di Instagram Anda atau Instagram Sobat. Jangan lupa untuk tag Instagram @akupintar.id dan ketiga media partner tersebut. 3 penjawab pertama yang benar akan dihubungi melalui DM tanggal 9 Februari 2021 dan mendapat masing-masing Rp50.000. Kami tunggu ya jawabannya. Jangan lupa juga untuk kunjungi booth universitas favoritmu atau lounge untuk dengar musik asik dari Prambors dan ikuti kuis berhadiah e-money tiap jamnya. Kuis akan diinfokan melalui notifikasi di kanan bawah layar Anda.